Nah, itu dia. Luar biasa antusiasme teman-teman media. Terima kasih sekali lagi ya, teman-teman. Oke, sebelah kanan, silakan di sebelah kanan. Kanan ke tengah dong, kanan ke tengah. Sebelah kanan. Kanan ke tengah. Yes. Oke, cukup. Nanti kita akan ada kesempatan untuk berfoto kembali. Namun untuk pertama seperti yang kita sampaikan di awal, kita akan yang pertama mengetahui bagaimana official poster. Nah, jadi boleh silakan posternya dibawa ke depan dan kita akan sama-sama membuka poster. Di tengah-tengah teman-teman media yang ada di sini, boleh sambil diatur kanan kirinya. Iya. Yes. Pak Dilem dan juga Pak Sanjiv boleh berada di kanan kirinya. Iya, silakan. Oke. Baik. Kita akan sama-sama melihat official poster dari film Labinak. Mereka ada di sini. Sudah siap teman-teman media? Kurang keras suaranya, udah siap? Yes, ini dia. Official poster dari film Labinak. Mereka ada di sini. 3, 2, 1. Wow. Wow. Labinak mereka ada di sini 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Wow, posternya mengandung banyak arti. Kita akan lebih banyak mengobrol dengan teman-teman cast dan juga filmmaker. Jadi boleh foto dulu Pak dengan posternya. Silakan boleh lihat ke teman-teman media lagi di depan. Lebih depan lagi, lebih merapat lagi. Kali ini bersama dengan ini industrinya tambah lama, tambah kompetitif. Ya kalau kita lihat film sukses di Indonesia 70% mungkin nggak bisa sukses. Mungkin 11-20% bisa bikin duit. Jadi memangnya industrinya tambah lama, tambah lebih susah juga. Karena mulai tahun ini kita juga lihat ada di Indonesia 3 film ya. Tahun 2024 waktu itu 2 film. Jadi competitionnya udah naik 35-40%. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau dari Tuhan bisa dapat opportunity kita bikin duit, kita pasti sebagai dari pihak production Anami akan lebih agresif di investment film perfilman di Indonesia. So from Anami Films, we really want to push the level of cinematic excellence. Really make the Indonesian film industry at par with the best and the brightest around the world. So from that perspective, we looked at what type of concepts, ideas we could have explored. And true horror comes from things which are real, something which is relatable. Ini berdasar dari kisah nyata. So kita coba just look into all the mythology in Indonesia, some of the real life incidents of cannibalism which have happened. And our movie is inspired by something rooted in reality. So horror bukan hanya dari kuntilanak dan pocong. The real horror dari manusia, you know? Yes. Like we are living within people and there could be real evil within us as well. So I think that was the core inspiration, which when Dilip and I were discussing about the idea of what type of horror we wanted to explore, this sort of just came about. So dari awal Pak Kinoy then kita, we were on the same page that we want something special. Kami mau cookie cutter, you know, the same type of horror again and again. So Pak Kinoy juga wanted to make a movie which is defining the best in class. So from the script writing itself, kita kolaborasi, menurut Pak Kinoy, what does he think, what do we want to do, and by grace of God, we found people along the way who had the same idea, sama visi, sama misi. So it was a very fruitful journey, and when the hearts meet, then the product hopefully would be very good anyways. So we really enjoyed. It was a very wonderful journey. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa saya mau join di project ini, karena memang ya horornya bisa dilihat dari trailernya juga sesuatu yang bisa menyuguhkan sesuatu yang beda gitu. Bukan hanya sekedar horor yang banyak jump scare dan segala macam, tapi semuanya ada artinya, dan juga karakter-karakter yang tercipta di film ini juga sangat relevan dengan kehidupan nyata. Walaupun ini terinspirasi dari urban legend, tapi juga karakternya itu sih sebagai guru honorer bagaimana bisa juga mengangkat yang punya kuasa bisa menginjak-injak yang bawah, itu juga bisa disajikan di film ini. Jadi buat saya, kenapa saya nggak
ya ini sesuatu hal yang mesti di celebrate lah untuk Yes. bisa join di sini. Enak Ya. banget sama Naila sama Mbak Jenny sama Aime. Cantik. Sama Gio juga, semuanya tuh kita kolaborasi yang sangat menyenangkan, kolaborasi yang sangat enak, diskusinya juga sangat terbuka. Prosesnya sangat menyenangkan lah, tidak sehoror seperti yang dilihat dari trailer. Kita sangat menyenangkan kok prosesnya. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Makasih banyak udah meluangkan waktu. Semoga tadi suka ya sama trailernya. Perasaannya ya sangat-sangat menyenangkan sih, karena aku juga selain pemain-pemainnya yang sangat suportif, mau banget buat diajak kerja sama, lovely banget. Juga pengalaman pertama aku didirect sama Om Kinoy, Ya. jadi emang menyenangkan banget semuanya, walaupun memang adegannya kan kalau dari trailer itu kayak serem banget gitu kan, tapi enggak kok, proses syutingnya seru. Apalagi sama ibu. Oh, coyo. Iya. Waktu pas sama proses reading sih aku lumayan banyak banget bersinggungan kan sama ibu ya. Kita gimana caranya biar ibu dan anak ini terlihat nyata dan sayangnya tuh real gitu kan. Tapi memang kita sayang. Iya, aku sayang ibu Oh, tahu. iya. Jadi walaupun emang prosesnya panjang dan awal-awal tuh masih agak canggung karena aduh, takut dimarahin sama Karya Hanun gitu. Tapi ternyata enggak kok, ibu sangat-sangat mau banget buat diajak kerja sama. Terus juga aku jadi banyak juga belajar sama yang lain juga. Jadi seneng banget. Buat ritual-ritualnya itu emang karena itu treatment dari Om Kinoy, Ya. jadi lebih banyak bersinggungannya waktu pas di lokasi. Tapi aku rasa sih dengan persiapan yang kita lakukan itu cukup dan nanti bisa dilihat hasilnya. Lawak sebenarnya. Hai guys, selamat siang semuanya. Sore dong. Sore ya. Gelap soalnya nih. Nervous dikit. Dinamikanya seperti apa, karakter seperti apa? Ya. Jadi Jodas itu adalah seorang eksekutor yang ada di dalam institusi itu, dan di dalam institusi itu adalah ada aturan-aturan yang harus dijalankan dalam bentuk tradisi. Fungsi karakter Jodas di situ adalah untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar di dalam sebagai perwakilan tangan kanan dari petingginya institusi itu. Pertama coba sampel daging orang. Mas Anji makin takut jadinya. No, paling emang dari dulu tertarik banget dengan ada hint sedikit yang tidak tergambarkan di karakter Jodas secara visual ini. Ya. Jodas itu memiliki latar belakang psikologi, dan dari dulu gue secara pribadi sudah sangat tertarik untuk memainkan karakter yang memiliki latar belakang psikologi, dan pengimplementasiannya di dalam institusi itu sangat menyenangkan. Oke. Dan approach-nya dari situ paling ada beberapa baca dan juga ngobrol dengan Bang Kinoy dan acting coach kita untuk cari referensi sih, bagaimana akhirnya dalam segala tutur gerak apapun itu dia memiliki artinya sendiri. Sebenarnya udah disebutin sebelumnya ya, kayak ini horor banget tapi syutingnya nggak ada horornya sama sekali. Ya. Kayaknya jujur kalau aku pribadi, scene aku tuh memang setiap kali ada tuh sedikit mencekam ya. Nah, tapi dibaluti dengan rasa yang chill, rasa yang mewah gitu. Untuk background sedikit, karakter aku Eva itu adalah anaknya Pak Lusius yang hari ini tidak hadir, Om Arifin. Pak Lusius itu adalah ketua dari organisasi kita lah ya, gitu. Karakter Eva itu very sweet, very nice. Cuman memang memiliki sisi gelap dan semacam kerinduan yang besar karena dia tidak memiliki seorang ibu gitu, dan dia tidak punya teman yang benar-benar true to her gitu. Nah, disitulah datang ada karakter Yanti, friendly and mysterious saya sebagai Rati. Nah, Sudah cukup gitu, friendly banget loh. friendly and Kenapa mysterious. friendly harus lihat nanti tanggal 21 Agustus. Oke. Friendly banget. Oke, tadi belum nyapa dulu ya. Selamat teman-teman, hai. Oke. Yang pasti ini karakternya tentunya
menarik semua di film Labinak ini ya. Jadi dengan Bang Kinoy dari proses reading sama bersama teman-teman juga mendalami kompleksnya karakter ini dengan gimana caranya nih misterius tapi tidak, pokoknya bikin penasaran deh gitu. Nah, kita tunggu ya, penasaran apa jadinya ya. Tahu di mana? Nah, Taras di mana di Labinaknya ya. Betul, kita tunggu. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah hadir pada sore hari ini. Pertama kali tentunya dapat project ini lewat casting pastinya. Terima kasih untuk Anami Film sudah memberikan kesempatan untuk saya. Oke, karakter saya di sini saya sebagai Ibu Diana. Di sini ini merupakan salah satu karakter yang saya ingin sekali selama saya berperan di beberapa film sebelumnya. Saya pengen banget dapat karakter seperti ini. Ibu Diana ini adalah seperti tadi yang terlihat di trailer, dia adalah penghubung antara dunia luar dengan dalam sekte ini. Jadi Ibu Diana ini juga sangat baik tentunya orangnya. Dianya sendiri sangat patuh akan perintah-perintah dan dia menjalankan semua perintah, tapi dia juga mempunyai rasa takut itu sendiri.